Sebagian daripada kamu juga penasaran bagaimana perjalanan investasi saya pribadi di cryptocurrency, tepatnya di Ethereum selama 55 minggu ini. Dan di video ini, gue akan coba ngejelasin ke teman-teman semua bagaimana perjalanan gue selama 55 minggu ini. Dan apa yang gue lakukan ketika kripto sedang turun sangat drastis ini. Simak video ini sampai full. Oke, jadi sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan di kolom komen gue juga ya. Mereka ingin tahu review per minggu gue. Tapi ada beberapa alasan yang menyebabkan gua itu belum mau posting ya tentang perjalanan investasi kripto gua di minggu kemarin juga. Salah satu alasannya ya memang dari segi amunisi atau istilahnya apa ya, dana untuk top up itu juga belum ada ya. Makanya itu menjadi salah satu faktor juga. Nah, faktor yang kedua itu bisa disebabkan karena memang gua emang mau coba tenangin si kamu-kamu ini, maksudnya kayak penonton gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak panik. Karena kalau misalkan terlalu diupdate terus per minggu pun itu juga bisa menimbulkan kepanikan juga gitu. Nah, itu bahaya kalau kita melakukan tindakan yang panik. Jadi tindakan itu pastikan yang lebih terukur juga. Oke. Nah, itu adalah beberapa alasan gue juga. Jadi memang nggak bisa main langsung aja gitu. Tapi karena memang ada kemauan dari teman-teman semua yang ada di rumah untuk gue update portofolio, ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya di Ethereum gue sekarang emang sangat turun ya. Bahkan lebih dari 60% guys ya untuk Ethereum ya. Wow, drastis banget kan, gila turunnya bisa sampai 60% lebih. Ya kamu bisa lihat sendiri. Itu gimana perasaan gue? Perasaan gue adalah deg-degan dan ya ampun gila turunnya parah banget, itu udah jutaan lebih gitu kan. Nah sekarang gimana, maksudnya apa yang akan gue lakuin? Itu kan yang mungkin teman-teman tanyain. Sebenarnya kalau apa yang akan gue lakuin itu kamu nggak mesti lakuin. Artinya ini adalah tindakan yang gue lakukan karena gue paham tentang resiko investasi. Jadi sekali lagi ya, ini karena gue paham resiko investasi. Artinya apabila sesuatu itu di luar daripada apa yang gue rencanakan, ya gue udah siap. Tapi kamu gimana? Siap atau enggak? Jadi keputusan ada di masing-masing ya. Kalau gue pribadi, gue di saat seperti ini Ethereum gue akan top up guys. Ya, top up sebesar 37.000, jadi kecil ya. Gue top up 37.000, caranya gimana? Gue tinggal klik Ethereum gue klik beli, masukin nominal investasi 37.000, udah deh, sesimpel itu. Oke, nah akan ada pertanyaan lagi, lu gila, lu berani banget sih top up di saat kripto lagi ancur-ancuran begini gitu. Ya balik lagi, itu tindakan orang beda-beda pak. Ya, kalau gue mungkin untuk Ethereum, oke lah gue top up dikit-dikit lah. Tapi ada yang wait and see, ada yang cut loss. Dan itu tidak gue salahkan sama sekali, karena mereka tahu bakal bleeding lebih dalam lagi. Nah, itu balik lagi, profil resiko lo seperti apa dan seberapa besar lo mau menerima resiko itu. Kalaupun lo ternyata, ya, penurunan ini ternyata udah bentar lagi mentok dan dia akan naik lagi ke atas, itu hasilnya akan jauh lebih maksimal kalau kamu bersabar. Tapi kalau misalkan kamu nggak siap untuk resiko itu dan nggak bersabar, ya udah kamu cut loss. Ya untungnya adalah ketika kamu cut loss adalah kamu nggak akan rugi lebih parah lagi ya.
Kalau misalkan kamu nunggu, itu kan ada resiko kamu bisa turun lebih drastis lagi. Nggak setiap orang berani terima itu. Kalau gua siap terima itu. Tapi kan orang lain seperti apa. Jadi bukan berarti semua yang gua lakuin ini adalah yang paling tepat ya. Ini adalah cara gue. Cara kalian misalkan beda, nggak apa-apa. Itu hak kalian juga. Karena resiko dan potensi keuntungan diterima kita masing-masing. Ada juga orang yang emang expert, dia juga bilang, wah gue cut loss aja deh. Nanti pas udah bottom banget baru gue invest. It's okay gitu, nggak ada salahnya sebenarnya. Itu cara yang cukup baik gitu. Tapi kalaupun misalkan kalian wait and see juga nggak salah gitu. Nah makanya kita lihat sama-sama apakah memang gue tidak tepat atau enggak, nanti kita akan lihat sama-sama ya gitu. Cuman ini adalah resiko yang besar dan ya gue siap tanggung itu kayak gitu. Jadi dalam perjalanan investasi itu tidak hanya kamu ngomongin soal keuntungan, tapi kamu ngomongin juga soal resiko. Dan resiko itu kamu harus coba untuk telan gitu. Kamu bisa atau enggak. Ketika kamu bisa menerima resiko itu, kamu bisa menjadi investor yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tapi resiko itu beda-beda kan setiap orang, tingkat toleransinya berapa. Misalkan, wah gue kalau udah 50% gue cut loss lah gitu. Oh kalau misalkan gue 60% gue cut loss lah, beda-beda. Kalau gue pribadi ya ngeri-ngeri sedap juga ya gitu. Cuman kalau gue berani untuk ngambil risiko. Bahkan sebenarnya mungkin di Bitcoin untuk sementara waktu gue wait and see gitu. Jadi gue diemin aja. Nah gue diemin aja, bisa jadi gue jarang lihat aplikasi tersebut ya untuk lebih bisa nenangin emosional gue gitu. Dan tentunya gue harus siap terima risiko kalau misalkan dana itu lebih merosot lagi. Tetapi gue juga kalau misalkan ternyata di luar dugaan dan ternyata dia naik drastis ya, tentu gue udah dapat hasilnya gitu. Akibat dari gue bisa bersabar dan juga gue bisa mengontrol emosi gue. But again, untuk Bitcoin, Ethereum, dan teman-temannya itu kita nggak pernah ada yang tahu ya secara detail bakal seperti apa. Dan kalau kamu misalkan nontonin channel gue atau nontonin video gue tuh udah pernah prediksi tahu ini. Coba deh lo cek lagi di salah satu video gue yang kripto di 2022. Gue bilang, kalau misalkan di 2022 crypto survive ya, 2023 bakal jadi hujan duitnya kripto ya, artinya keuntungannya bisa berganda-ganda gitu ya. Kalau misalkan kripto masih oke, masih selamat. Tapi kalau enggak, itu malah justru hancur kripto. Nah, kita di sini udah diambang antara kehancuran atau misalkan nantinya akan ada kebangkitan. Nah, kita akan lihat ya di akhir tahun. Sebenarnya prediksi gue udah mulai kelihatan ada gambaran nih. Kita lihat ya, apakah benar atau tidak, we'll see. Itu aja sih yang mungkin gue bisa kasih pandangan ke teman-teman semua. Jadi lo mau top up, lo mau cut loss, lo misalkan mau diemin aja, itu nggak ada yang salah. Cuman kalau tindakan gue adalah ada yang gue bisa top up sedikit, ya, ada yang gue diemin aja. Nah, ada yang gue diemin aja karena gue sudah siap terima risiko tersebut. Nah, kalau misalkan kamu nggak siap kayak gue, mendingan jangan. Oke? Itu aja yang bisa gue sampaikan hari ini. Bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk investasi di cryptocurrency, ya mau di Ethereum, di Bitcoin, dan teman-temannya, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa dapat dari setiap transaksi pembelian kamu di pintu, kamu bisa dapat sedikit bonus gitu. Tetapi balik lagi terserah kamu, kalau kamu mau silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.